adalah hal yang perlu Anda pahami. Tidaklah mungkin Kristen itu mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa asli. Catat itu. Tidak mungkin agama Kristen mempertahankan perjanjian lama dalam bahasa aslinya. Itu mustahile. Mustahile kalau orang Kristen mau mempertahankan perjanjian lama dengan bahasa asli. Apa alasannya? Karena kalau Kristen mempertahankan bahasa asli perjanjian lama, ketahuan kalau itu adalah kitabnya agama lain, yaitu agama Bani Israel. Catat. Yang kedua, mustahile orang-orang Kristen mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Mustahile. Kenapa? Karena bahasa Yunani itu identik dengan kepercayaan. Kepercayaan apa? Filsafat. Berbicara mengenai kepercayaan yang terkait dengan filsafat berarti lari ke himne Plato sebagai puncak akhir. Kalau sampai kepada himne Plato sebagai puncak akhir, maka itu sama dengan paganisme. Maka mau tidak mau, perjanjian lama, perjanjian baru harus kemudian menyesuaikan diri dengan bahasa di mana kitab itu pergi. Nah, ini akan jadi masalah baru. Ketika kemudian kitab Anda yang tidak memiliki cangkang masuk ke dalam cangkang lain. Istilahnya gini, seekor kura-kura meninggalkan cangkangnya masuk ke dalam tubuh seekor ayam. Masakan sebuah kitab yang berasal dari Yunani, Tuhannya jelas-jelas disebut Theos, lari menggunakan nama Tuhannya agama lain. Allah yang kalian sebut Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab spesial milik umat Islam. Tapi kok ada nongol di dalam kitab saudara? Kenapa? Karena di dalam kitab, dalam konsep agama saudara, sudah tak ada lagi yang disebut original text atau manuskrip awal yang kemudian jadikan sandaran membudidayakan kemudian sumber kepada manusia-manusia setelahnya. Itu nggak ada. Maka inilah yang terjadi. Saudara-saudara Kristen harus menyadari kalau diprotes lah wong manut aja. Seperti keilahian Yesus. Ini dari mana sumbernya? Sama seperti dalil yang saya bacakan tadi kepada saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang harus sebagai milik yang harus dipertahankan. Selain dia mengosongkan dirinya, Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan menjadi seorang manusia, bahkan lebih hina dengan cara mati di atas tiang salib. Ini apa ini? Ini Allah, Tuhannya umat Islam dibawa-bawa, mengosongkan dirinya, menjadi seorang hamba, bahkan lebih rendah dari itu, dia menjadi manusia, dan mati dibunuh di atas tiang salib. Ini kan penistaan, mati terkutuk. Ini kan penistaan kepada Tuhannya umat Islam, saudara-saudara kalian sendiri. Kenapa tidak menggunakan saja yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan diri dan menjadi manusia, dan Theos mati secara mengenaskan, secara terkutuk di atas tiang salib. Selesai. Umat Islam tidak akan pernah ada sedikit pun menyentil atau menyentuh kaidah iman saudara. Tak akan ada. Ngapain? Untuk apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Berkat Islam itu rahmat, maka kita luruskan hari ini. Yang tadinya Isa Al-Masih, bisanya kalian rubah menjadi Yesus Kristus. Kenapa giliran Allah kalian tidak mau tinggalkan? Kenapa? Apakah karena kalian sudah sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah? Kalau sudah sadar, lepaskan identitas keilahian yang ada pada manusia Yesus. Kalau memang sudah sadar. Tapi selama belum sadar, sadar bahwasanya akidah orang Kristen harus kemudian diperjuangkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Sekali Theos tetap Theos, sekali Bapa tetap Bapa, sekali Yahweh tetap Yahweh, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan lari ke Allah, jangan lari ke Yotevave, jangan lari ke Elohim, jangan.
Tetaplah dengan kekristenan kalian. Kami bangga punya saudara yang beragama dari Roma, dari Vatikan. Kapan lagi? Dari Islam, dari Timur Tengah. Kalau Kristen dari Barat. Bangga kita. Ternyata di sini ada agama bule yang masuk di Indonesia, kan gitu. Jangan malah ke Islam-Islaman. Karena negara kita ini adalah negara majemuk. Banyak agama yang ada di dalamnya. Sehingga jangan dibingungkan generasi kita berikutnya. Ini yang mana yang benar, ini kok sama-sama Allah Tuhannya. Jangan. Tetaplah dengan kekristenan. Kristen itu agama yang cantik, agama baik, agama modern, agama yang penuh dengan kebaikan. Ya udah, gunakan seragam kalian. Kami hormat, kami santun kepada kalian. Penyembah-penyembah teos, semangat pagi, apa kabar, semangat siang, dan seterusnya. Tapi kalau kita, wahai saudaraku penyembah Allah, aduh apa penyembah Allah, Allah ibumbung, Allah ibumbung, gitu-gitu. Janganlah. Coba ini nasihat supaya kalian tokoh-tokoh agama seperti Bom in the Gang, berhentilah itu menyebut kata Allah itu, berhenti. Ya, oh nggak bisa bang, kalau bang Suma mau protes sana, oh nggak bisa kayak gitu. Andalah sebagai yang mengaku anak-anak teos, mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang memiliki kedikdayaan dekat dengan Tuhan, karena kalian memiliki roh halus yang kalian sebut Roh Kudus itu lagi. Itu yang harus kalian sadari sendiri. Jangan nunggu perintah, jangan nunggu kemudian Departemen Agama. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh halus lah yang harus menyadari itu. Begitu loh, ya, supaya Anda sadari bahwa mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita menggunakan identitas agama kita masing-masing, supaya harga diri sebuah agama itu bisa tercermin dari perilaku keagamaan kita sendiri yang terbersit dari cahaya yang muncul dari kitab yang kita anggap suci. Jangan dari KBBI. Gitu, lanjut.